Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizma Alfarafiki, mahasiswa aktif dari IAIN Pontianak dengan prodi Pendidikan Bahasa Arab. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam agama Islam memiliki dua sumber hukum, yakni Al-Quran dan Sunnah, atau biasa kita sebut dengan hadis. Maka fungsi hadis dalam agama Islam adalah sebagai penjelas atau mubayyin bagi Al-Quran. Kita tidak dapat memahami Al-Quran tanpa adanya hadis, dan kita tidak dapat memahami hadis tanpa adanya Al-Quran. Maka Al-Quran dan hadis tidak dapat dipisahkan. Mereka berjalan beriringan sebagai penjelas di dalam agama. Dengan demikian, wajib bagi kita untuk mengikuti keduanya tanpa membedakan salah satunya, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Quran Ali Imran ayat 32. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah sebagai penjelas atau bisa disebut juga dengan bayan tafsir. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya di dalam Al-Quran masih banyak terdapat ayat-ayat yang masih umum atau memerlukan penjelasan. Contohnya dalam pelaksanaan sholat, tidak disebutkan di dalam Al-Quran untuk penjelasan lebih lanjut atau lebih rinci terkait gerakan maupun hukum di dalam sholat. Maka hal ini memerlukan penjelasan melalui hadis. Dijelaskan pula di dalam hadis sebagaimana perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," yang artinya, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hal ini merupakan salah satu contoh hadis sebagai bayan tafsir atau penjelas suatu ayat. Kemudian, fungsi yang kedua adalah sebagai memperkuat satu ayat di dalam Al-Quran atau bisa juga disebut dengan bayan takrir. Contoh kasusnya ialah dalam Al-Quran Allah memerintahkan untuk berwudu sebelum melaksanakan sholat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-6 yang artinya, "Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku, dan sapulah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai dengan mata kaki." Maka pada ayat ini, hadis yang memperkuatnya ialah pada hadis berikut ini yang berbunyi, "Tidak diterima sholat salah seorang dari kalian yang berhadas hingga ia berwudu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai bayanun nasakh, atau dalam bahasa Arab bisa juga diartikan sebagai al-iftal yang berarti membatalkan, atau al-ijalah yang menghilangkan, atau at-tahwil yang memindahkan, atau at-taghyir yang mengubah. Namun di dalam fungsi hadis sebagai bayanun nasakh sebuah ayat, ulama berbeda pendapat dikarenakan pendapat ini terjadi karena perbedaan di antara mereka dalam mendefinisikan kata nasakh dari segi kebahasaan. Adapun salah satu contoh ayat yang dapat dinasakhkan adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin." Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Nizma Alfarafiki, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.